Halo, Hi, Riz. What's up? apa kabar? Halo? Ada yang bisa dibantu? Baru pulang kerja ini. Eh, Pengen coba ngobrol-ngobrol sama dirimu ya. Boleh, Bud. Silakan tanya-tanya apa saja yang ingin kamu bahas. Oke, kita mulai opening dulu. Oke, ChatGPT. Riz, apa yang ingin kamu bahas hari ini? Ya sebenarnya sih banyak sih, tapi untuk kali ini, Bahas, Mint. Mungkin bisa mulai dari topik yang paling menarik atau yang paling kamu penasaran dulu. iya, aku penasaran seputar kamu. Apa yang ingin kamu tanya saya? By the way, apa namanya? Enaknya manggil apa ya? Manggil dirimu tuh? Boleh banget, itu nama yang pas. Ada pertanyaan spesifik tentang saya yang ingin kamu bahas? Ya saya ini manggil kamu apa enaknya? Ceti, Keti, GPT, Bisa semakin dapat din stem that. Kalau chatik seperti Tafrimis. Wih, kemana? apa kurang jelas? Ceti jadi. Marcus, ada yang mau kamu tanya lebih first? Ya oke lah kalau gitu. Terserah gua aja ya. Tanda terserah kamu. Jika ada yang ingin dibahas, langsung aja. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya. Apa yang ada di pikiranmu? Sebelumnya kamu tuh tahu Prof. Silakan ngomong Aduh, pemingin kamu sembisi. dia agak cepet ya. Mungkin kurang deket kali ya kita ya. Sebentar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ngesantai saja? Sambil berbagi informasi dan bertanya-tanya. Boleh. Bagus, ini sebesar frekuensis. Ada tetap kita seperti menilai. Sebentar, untuk pertama saya mau menyapa penonton dulu boleh ya? Saya perkenalkan diri saya dulu. Live in an incident seperti ini bagian penting you membangun koneksi dengan pendengar fisik. Ya. Oke, guys. Kali ini kita Bagus, ini akan pelaka. sebentar. Oke, guys. Kali ini kita mau coba mengulik ChatGPT seputar ChatGPT saat ini perkembangan apa sih yang mereka tahu ya, kita coba kulik tanya. Gue sih sebenarnya penasaran sama apa namanya dunia AI ini, makanya kita tanya langsung ChatGPT seputar AI ini seperti apa. Untuk episode kali ini gue Ferry Nusa, gue pengen kulik-kulik ChatGPT seputar AI. Let's go. Ya, Klesi. Tentu, perkenalan yang klasik selalu efektif. Saya ini harus memilih nama, latar belakang, dan apa yang buat podcast ini menarik. Ya, perkenalan dulu. Kalau ada yang perlu diband atau ditanyakan saat perkenalan, beritahu Yus. Sebelumnya kamu tahu saya nggak? Ichen Yuthan Dots. Dalam pesahan podcast tertarik tentang topik AI. Wiska verhaal baru yang after existing. Kamu mah agak-agak bule ngomongnya, terlalu ke Inggris-Inggrisan. Susah ya lidah bahasa Indonesia ya. Milaha begituan. Tak kena stop selesai about this thing. Y'all from Sir Perbaiti? Yas, let's say Untuk sekarang profil saya Nusa Noveri Anjala. Apakah kamu tahu profil saya tentang Nusa Noveri Anjala di dunia AI?
Saya tidak punya informasi spesifik tentang Nusano Ferry Anjala di dunia AI. Namun, jika sangat giving fine, tapi tanpa dan sebenarnya tak apa kita. Gimana? Kurang jelas? Kalau bisa, berikan sedikit lebih banyak detail tentang Nusano Ferry Anjala. Apakah ada tertentu yang ingin kamu bahas atau soroti? Yupain, saya bisa mengakses Google atau sumber lainnya langsung. Namun, jika ada informasi spesifik yang kamu ingin bahas atau tanya, saya bisa bantu dengan semua yang saya punya. Dia nggak ada skill, guys. Nggak ada skill untuk profiling. Kalau begitu, mungkin bisa berbagi lebih banyak tentang Nusano Ferry Anjala atau konteks yang relevan. Saya bisa membantu menjelaskan atau mendiskusikan topik yang berkaitan dengan AI. Bukan seputar AI sih, maksudnya profile aja Nusano Ferry Anjala itu siapa gitu. Mungkin ya sebenarnya bukan siapa-siapa saya. Jadi kamu ingin tahunya tentang profil seseorang atau mungkin lebih detail tentang background-nya. Jika kamu bisa memberikan lebih banyak informasi tentang Nusano Ferry Anjala atau orang tersebut, mungkin aku bisa membantu menjelaskan atau memberikan konteks yang relevan. Dia boleh, apa itu? Bisa dijelaskan? Kalau kamu mau menjelaskan tentang seseorang atau topik tertentu, berikan detail seperti latar belakang, pencapaian, atau aspek lain yang relevan. Dengan informasi itu, aku bisa menjelaskan atau mendiskusikan lebih lanjut. Nggak usah sih sebenarnya. Skip, cuman pengen nguji aja sejauh mana ChatGPT mengumpulkan data gitu. Skip lah. Kalau ada hal lain yang dibahas atau diuji, silakan saya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama ya seputar AI. Baik, Chris. Sigurd kan jadi bitangan novasi, but Dikilah. Jangan Riz lah, panggil saja saya Ferry gitu. Oke, Ferry. Gimana akan diskusikan kita? Begini deh untuk awalannya. Gimana perkembangan AI tahun 2024 sekarang? Ya, Tuhan Yesus atau pusat, bikin yang pesat. Teknologi seperti pembelajaran dan pemasaran masalah semakin canggih. Model-model seperti GPT-4 dan GPT-5 sudah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, dari chatbot hingga analisis data. Ada juga selanjutnya Edelban, mobil otonom, sistem chassis, keamanan dan etika juga menjadi fokus utama. Dengan banyak diskusi tentang cara mengelola dan mengatur teknologi ini dengan bijaksana. Oke, cukup jelas ya, penjabarannya panjang juga. Jadi begini, misalkan gini. Sekarang ini kan AI semakin berkembang ya. Benar sekali, AI memang semakin berkembang pesat, dengan aplikasi yang semakin beragam dan canggih. Apakah ada aspek tertentu dari perkembangan AI yang ingin kamu bahas lebih lanjut? Nih, terkait pekerjaan saya kan lebih di dunia industri seni kreatif ya, di khususnya editor video dan desain grafis gitu. Dengan adanya AI kan sebenarnya memudahkan, dan ada juga ancaman sebenarnya dari segi-segi desain industri kreatif ini. Gimana menyikapi menyikapi ini? Dalam industri seni kreatif, AI memang bisa jadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan ide-ide baru. Misalnya, AI dapat membuat video, otomatisasi tugas-tugas desain, atau karya seni. Namun, ada juga kekhawatiran terkait dampak AI, seperti kemungkinan penggantian pekerjaan kreatif atau penurunan nilai kreativitas manusia. Untuk menyikapi ini, penting untuk melihat AI sebagai alat tambahan, bukan ganti. Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses atau mengeksplorasi ide-ide baru, sambil tetap mempertahankan sentuhan kreatif dan unik yang hanya bisa diberikan oleh manusia. Keseimbangan antara memanfaatkan teknologi dan menjaga nilai-nilai kreatif akan menjadi kunci dalam industri ini. Halo, Klesi, masih mendengarkan saya?
Sebenarnya ya, flawless lihat ChatGPT. Masih bisa sebentar dan asap tanyamu kok. You kau tersetan. Aku dibahas lebih lanjut. Nah, makasih. Ya, terkait tadi juga AI kan memudahkan ya, tapi perkembangan sekarang juga kebutuhan desain itu desain yang eh, di Betulan ispita diditakannya aspek dalam desain. agak Namun, kebutuhan desain sekarang juga semakin menekankan pada keunikan dan personalisasi. Meskipun AI bisa membantu dalam membuat desain yang cepat dan efisien, tetap penting untuk menjaga sentuhan pribadi dan kreativitas yang membedakan desain kita dari yang lain. Penting juga untuk terus beradaptasi dengan tren dan teknologi terbaru, sambil tetap mempertahankan gaya dan kualitas yang khas. Iya, di era sekarang kan desain itu yang dibutuhkan itu quantity, bukan quality. Jadi sekarang ini jadi karena kebutuhannya quantity antara satu dan yang lainnya banyak kemiripan jadinya. Karena mereka juga Memang benar, banyak industri sekarang lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas, terutama dengan permintaan yang tinggi untuk konten yang terus-menerus. Ini bisa menyebabkan banyak desain yang terlihat serupa atau kurang unik. Namun, meskipun atas karena fleksibilitas konten, tetap ada ruang untuk kreativitas dan inovasi. Menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan kuantitas dan tetap memberikan elemen desain yang unik bisa menjadi tantangan, tapi juga kesempatan untuk menonjol di pasar yang padat. oke, itu untuk seputar seni ya. Kita coba ke tempat lain. Kayak sekarang kan banyak TV-TV menggunakan AI ini untuk menjadi presenter virtual, dan ada beberapa juga manajemen untuk supervisi. Benar, banyak media sekarang menggunakan AI untuk presenter virtual atau manajemen konten. Presenter virtual bisa menyajikan berita atau informasi secara otomatis. Sementara AI dalam manajemen membantu dalam analisis data dan perencanaan strategi. Penggunaan AI di bidang ini bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tapi juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak pada pekerjaan manusia dan keaslian informasi. Bagaimana menurutmu tentang tren ini? Nah, itu dia yang menjadi kekhawatiran, berarti kan AI bisa menggantikan manusia, bukan? Ya, memang ada kekhawatiran bahwa AI bisa menggantikan beberapa peran manusia, terutama untuk tugas-tugas yang rutin atau berbasis data. Namun, AI juga menciptakan peluang baru, seperti peran yang membutuhkan pemahaman mendalam dan kreativitas yang sulit diprogram. Intinya, AI mungkin untuk bekerja sebagai alat bantu yang memperluas kemampuan manusia, terus demikian penggantiin. Adaptasi dan pengembangan ketelan baru akan penting dalam menghadapi perubahan ini. Ya, itu yang masih kekhawatiran kami sebagai manusia ya, terutama di industri kreatif ya, digantikan oleh AI ini yang masih menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran itu memang valid, terutama dalam industri kreatif di mana sentuhan manusia dan kreativitas sangat berharga. Meskipun AI dapat membantu dalam banyak hal, elemen manusia seperti intuisi, emosi, dan keunikan tetap sulit digantikan. Untuk menghadapi kekhawatiran ini, penting untuk terus mengasah keterampilan dan memanfaatkan AI sebagai alat untuk meningkatkan, bukan menggantikan kreativitas kita. Oke. Menjaga keseimbangan antara memanfaatkan teknologi dan menjaga nilai-nilai kreatif manusia akan membantu dalam menghadapi perubahan ini. Oke lah kalau gitu. Perkembangan kamu itu sekarang I kecepatan. appreciate that. If you have more questions or just want to chat, I'm here for you. Oke. By the way, kalau kamu mau nanya tentang kita juga tanya aja ya. Kita tanya jawab aja di sini. Perry, kalau ada yang ingin kamu bagi atau pertanyaan yang ingin kamu ajukan, saya siap. Mau dimai. Ya, baik. Sampenan. By the way, yang podcast dengan kamu ini
Udah banyak belum sih yang melakukan? Podcast dengan AI seperti saya semakin populer, terutama karena kemampuan AI untuk membantu dalam berbagai topik dan format. Banyak podcaster yang menggunakan AI untuk wawancara, diskusi, bahkan sebagai co-host. Tapi, setiap podcast memiliki gaya dan pendekatannya sendiri. Jadi tetap ada banyak ruang untuk kreativitas dan inovasi. Oh, banyak juga berarti ya. Iya, banyak juga yang sudah memanfaatkan ini dan podcast mereka. Tapi, itu justru membuka banyak kesempatan untuk eksperimen dan ide baru. Apakah kamu punya ide khusus untuk podcast kamu? Belum ada sih. Kebetulan ini baru video pertama dan baru kepikiran sebenarnya. Belum melihat podcast-podcast yang wawancara atau diskusi dengan ChatGPT sih sebenarnya. Baru kepikiran aja. Ini baru video pertama YouTube saya. Menarik sekali. Mulai dengan video casting atau pekerjaan sadis. Kamu bisa mengeksplorasi berbagai format dan ide seiring berjalannya waktu. Jadi apps konsep yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Jangan ragu terus bertanya. Seputar isu-isu terkini itu kamu up to date nggak sih kalau untuk tanya jawab seputar isu-isu perkembangan terkini dalam seminggu ke belakang? Saya up to date hingga September 2023. Jadi saya mungkin tidak memiliki informasi terbaru dalam seminggu terakhir. Namun, saya sudah mention Trana Nelafas hingga saat itu. Untuk isu terkini yang sangat baru, Mas akan melakukan energi isu Peter Vibrantans. Ada topik khusus yang dibahas? Ya, enggak, contohnya kayak misalkan kayak kemenangan Indonesia di round 3 Piala Dunia gitu, apakah kamu update gitu untuk nanya-nanya hal tentang itu? Saya tidak menemukan informasi terbaru buat menulis kanal di cloud di disclaimer dengan cara terkini lainnya. Namun, jika kamu bisa memberikan konteks atau detail lebih lanjut, saya bisa mencoba membantu dengan informasi yang relevan atau membahas topik terkait. Takutnya malah jatuhnya jadi hoax. Benar, penting untuk memverifikasi informasi terbaru dari sumber yang terpercaya. Jika ada berita atau isu terkini yang kamu ingin pastikan kebenarannya, sebaiknya cek sumber berita terpercaya atau platform resmi. Jika ada pertanyaan lain atau topik yang ingin dibahas, saya siap membantu. Ya, kebetulan juga saya kerja di media, saya bisa bilang harus memverifikasi. Bagus sekali. Jadi kamu pasti sudah terbiasa memverifikasi dan mengecek informasi. Jika ada hal lain yang ingin dibahas atau ada topik menarik dari dunia media, saya dengan senang hati akan membantu. Oke, menarik nih. Menurut pendapat kamu, It sounds like you're referring to a term from a specific field or context. Can you provide a bit more detail or context about what you mean by monadic name? ya gimana menurut kamu perkembangan media cetak di dunia ini? Ada yang kamu ketahui? Peminat di tim media cetak di dunia akan memilih perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemajuan teknologi digital, banyak orang beralih ke media online untuk mendapatkan berita dan informasi. Ini menyebabkan penurunan koran cetak dan majalah. Namun, media cetak tetap tempat, terutama dalam konteks jurnalisme berkualitas, laporan mendalam, dan audiens yang pengalaman membaca fisik. Beberapa media cetak bahkan beradaptasi dengan menawarkan konten digital dan langganan online. Secara keseluruhan, media cetak sedang bertransformasi, mencoba menemukan keseimbangan antara mempertahankan format tradisional dan beradaptasi dengan kebutuhan era digital. Nah itu, betul. Sangat setuju sekali. Mas sepakat tentang itu, perubahan di media cetak memang menarik untuk diamati. Dan adaptasi yang dilakukan banyak media cetak menunjukkan bagaimana industri ini berusaha untuk tetap relevan. Ada aspek tertentu dari media cetak yang menurutmu paling penting untuk dipertahankan atau dikembangkan? Ya, yang dipertahankan itu memang tadi jurnalisme berkualitas
Oke, makanya kalau media sekarang, khususnya media saya ya, lebih kita buat transformasi itu disrupsi mengadakan podcast, podcast narasumber. Jadi larinya ke digital untuk mempromosikan cetak kita supaya dikenal di kalangan-kalangan Gen Z, kalangan milenial. Itu sih strateginya dari media kita. Sebentar, ini kok sorry guys, ini kayaknya ini karena gratisan ya. Nanti kita coba yang premium lah. Kayaknya kamu agak-agak sedikit. Telah selesai terhadap ChatGPT. Silakan coba lagi nanti. Kenapa? Bisa chat staff di GPT. Selesai jumpa lagi. Oh, jadi udah segini ya kapasitas kamu kalau free ya untuk ChatGPT tanya jawabnya. Anda telah mencapai batas tarif ChatGPT. Oke. Silakan coba lagi nanti. Oke, thank you kalau gitu, Katie. Andy sudah berhasil speak dance. Silakan nanti. Ya. Ini percobaan guys, untuk video perdana saya kepikiran untuk coba wawancara. All we have tes of ChatGPT. Iya. Someone's mine. Coba tanya jawab apakah menarik gitu. Kalau misalkan memang menarik, ya mungkin kita coba gali mungkin pembahasan tadi dia update kan cuman bisa menangkap sampai up to date berita isu-isu terkini itu sampai September 2023 ya tadi ya, berarti setahun yang lalu. Jadi kemungkinan kita coba lebih menggali isu-isu setahun ke belakang lah, atau waktu COVID atau waktu mungkin kita coba teori konspirasi kali ya. Kita coba ya sesuatu yang ini, karena ini masih perdana kita setup juga. Sebenarnya ini saya mau setup mic ini masih keterbatasan sama alat-alat kabel yang belum lengkap, belum ready di studio. Tapi saya mau coba mulai aja dulu di video pertama ini. Next kita coba ChatGPT yang berbayar, coba saya kondisikan di next video berikutnya. Jadi itu dulu guys, kita dapat 25 menitan lah untuk video wawancara dengan ChatGPT. Sebenarnya nggak ada isinya sih, ini cuman uji coba tes kemampuan wawancara, lebih ngobrol-ngobrol. Kepikiran tadi di jalan, coba mau ChatGPT ini kayak apa sih kalau kita diskusi, ya langsung kita eksekusi. Ternyata studio ini tidak memungkinkan, perkabelannya kurang lengkap. Jadi ya di next kayak akan rapihin audio ini supaya lebih dapat ya audionya. Mohon maaf kekurangannya, di sini dulu kita akhiri videonya. Jangan lupa subscribe dan komen ya di bawah untuk video selanjutnya kita mau bahas apa, supaya saya nggak bingung. Sebenarnya saya masih bingung sama ChatGPT mau bahas apa ya, seputar AI aja lah yang dia mengerti. Next kita bahas apa, komentar aja. Thank you, see you. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.